Halo sobat semua, jumpa lagi dengan Denbagose Channel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo silakan subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin upload videonya. Dr. Stranger, bab 194. Lukas Ki sudah meninggal. Tuan Ki meninggal di sini. Yang paling penting adalah Tuan Muda Ki meninggal bukan di tangan orang lain, tetapi di tangan pengawal mereka sendiri. Setelah beberapa menit, Elian Jin tiba. Begitu memasuki bar, dia melihat Andi Jin di tanah, seketika menjadi marah. "Nak, kamu baik-baik saja?" Patah dua kaki Andi Jin seharusnya bisa disembuhkan, tapi ditakutkan akan ada efek sisa setelah perawatan. Mungkin tidak duduk di kursi roda, tapi pasti akan meninggalkan kecacatan. Elian Jin terkejut melihat Lukas Ki yang sudah tidak bernapas di kursi rodanya. "Nak, kamu membunuh Lukas Ki." Andi Jin merasa kesakitan sampai dia tidak bisa berbicara. Dia sekarat, ketika melihat ayahnya, dia pingsan. Elian Jin yang terkejut segera menggendong putranya berlari keluar. Kembali ke rumah, segera menutup pintu dan jendela, kapan saja bersiap untuk berlari. Membunuh tuan muda tertua dari keluarga Ki bukanlah masalah kecil. Jika keluarga Ki benar-benar ingin melawannya, dikhawatirkan keluarganya tidak bisa melawan. Untungnya, mereka ada di kota X. Bahkan jika keluarga Ki ingin bergerak, tidak mungkin terlalu mendadak, masih ada waktu untuk lari. Berita tentang pembunuhan Tuan Muda Ki segera tersebar. Yang mengejutkan adalah keluarga Ki yang tidak bereaksi sama sekali. Meskipun ada desas-desus bahwa Tuan Muda keluarga Ki dibunuh oleh pengawal mereka sendiri, tapi penyebabnya seharusnya keluarga Ki yang mencarinya. Sekarang keluarga Ki tidak bereaksi sama sekali, benar-benar membuat orang terkejut. Ketika Melissa Zhu pulang, seluruh keluarga Zhu membicarakannya. "Melissa, tahukah kamu apa yang terjadi? Tuan Ki telah terbunuh." Melissa Zhu berpura-pura terkejut. Tentu saja dia tahu. Dia ada di sana. "Oh, benarkah? Siapa yang membunuhnya?" Lydia Wang berkata, masih bertanya, "Pasti itu Tuan Muda Jin." Melissa Zhu mengerutkan kening. Tuan Muda Jin. Kaki pria itu patah dan dia melihatnya dengan matanya sendiri. "Bu, sepertinya bukan. Aku mendengar bahwa kaki Andi Jin patah dan tuan dari keluarga Ki dibunuh oleh orangnya sendiri." Lydia Wang mendengus, "Gadis bodoh, apa yang kamu tahu? Tuan Muda Jin dipukuli, bisakah kita lupakan itu?" Elian Jin, ayah dari Tuan Muda Jin, datang terakhir, pasti Elian Jin yang melakukannya. Analisis Lydia Wang juga beralasan. Elian Jin, yang merupakan seorang prajurit dengan temperamen panas dan keterampilan yang baik, melihat kaki anaknya patah, bisakah dia menahan diri? Karena itu, pasti Elian Jin yang membunuh. Mengenai berita orang-orang Ki sendiri yang membunuhnya, itu pasti keluarga Ki yang menyebarkannya. Coba pikirkan, jika benar bahwa keluarga Jin membunuh orang, maka keluarga Ki akan membalas dendam atau tidak? Balas dendam, tapi tidak sekuat keluarga Jin. Jika tidak membalas dendam, maka akan dikatakan lemah. Jadi mereka dengan cepat mengatakan bahwa itu urusan internal keluarganya dan tidak ada yang bisa mengaturnya. Analisis Lydia Wang sangat masuk akal dan berasalan. Namun, satu-satunya analisis yang salah adalah menilai kekuatan keluarga Jin. Keluarga Jin di kota X terdengar sangat kuat, tetapi sama sekali tidak bisa bersaing dengan keluarga Ki. Melissa Zhu sedikit tidak tahan dengan Lydia Wang, pikirannya terlalu subjektif. "Bu, kamu mungkin salah paham. Melissa Zhu ingin mengatakan yang sebenarnya, bahwa Thomas Qin lah yang membunuh Lukas Ki. Tapi ketika dia memikirkan mulut besar Lydia Wang, itu mungkin buruk bagi Kak Thomas. Setelah memikirkannya, dia memutuskan untuk menahannya." Lydia Wang memelototinya dan berkata, "Sudah kubilang, jangan setiap hari bermain dengan anak bernama Qin. Tuan Muda Qin telah terluka, pergi dan lihatlah saat kamu punya waktu."
Setelah berkata, Lydia Wang mengeluarkan ponselnya dan melihatnya, seketika merasa senang. Julia Wang membalas, menjawab bahwa ginsenglah yang akan dikirim ke bos hari ini. Lydia Wang memiliki dasar dalam pikirannya, jika dia mengembangkan dua menantu pada saat yang sama, salah satunya pasti akan tertangkap. Dr. Stranger, bab 195 Lydia Wang memberikan hadiah. Tentu saja, di dalam hati Lydia Wang, dia lebih cenderung memilih bos di belakang layar. Meskipun keluarga Jin sangat kuat, tetapi bagaimanapun juga mereka berada di kota asing. Setelah putrinya menikah, karirnya masih di sini, kedua belah pihak akan bolak-balik, itu terlalu merepotkan. Selain itu, tidak peduli seberapa kuat keluarga Jin, Tuan Muda Jin hanyalah leluhur generasi ketiga, di atasnya masih ada ayah dan kakeknya. Mengungkapkan pendapat juga takkan didengarkan, tidak tahu berapa tahun baru bisa hidup dengan kekuasaan. Tapi bos dari Suan Company ini berbeda, dia terhitung orang yang sedikit kaya, tapi juga terhitung orang yang memiliki kekuasaan. Dengan perusahaan bernilai puluhan miliar, identitas ini jelas lebih hebat daripada Tuan Muda Jin. Thomas Qin menerima telepon dari Julia Wang, mengatakan bahwa seseorang ingin memberinya hadiah. Awalnya, Thomas Qin tidak mau mengambilnya, dia juga tidak peduli dengan perusahaan, tidak ada gunanya mengirimkan dia hadiah. Sejujurnya, jika mengirimnya hadiah untuk meminta bantuan, lebih baik memberikannya langsung kepada Julia Wang. Tentu saja, itu adalah urusan Julia Wang menerimanya atau tidak. Setelah sampai di depan pintu, Thomas Qin pun tidak enak hati menolak dan mengundang Julia Wang ke rumahnya. Tuan Qin, ini adalah hadiah dari seseorang yang meminta saya sampaikan kepada Anda. Awalnya saya tidak menganggapnya serius, tetapi karena hadiah ini mahal, saya secara pribadi memberikannya kepada Anda. Thomas Qin mengambil sebuah kotak dan melihat isi dari kotak itu, tiba-tiba tidak bisa berkata-kata. Bukankah ini ginseng? Ketika Thomas Qin memberikan Melissa Zhu ginseng tersebut, dia berkata ingin memberikannya kepada orang, jadi Thomas Qin meminta satu untuk Noel Kong. Ginseng ini memang tidak murah, tapi kenapa kembali ke tangannya? Siapa yang memberikannya? Julia Wang berkata, seorang wanita bernama Lydia Wang. Thomas Qin tidak bisa berkata-kata, Melissa Zhu ingin membeli ginseng untuk Lydia Wang dan Lydia Wang membelikan ginseng untuknya. Benda ini berputar-putar dan berakhir kembali ke tangan Thomas Qin, ini cukup lucu. Aku tahu, kamu bisa kembali. Thomas Qin mengambil ginseng tersebut dan mengirimkannya ke Melissa Zhu. Benda ini tidak berguna di tangannya. Meski benar-benar menyembuhkan penyakit, Thomas Qin tidak akan menggunakannya ginseng yang sudah bertahun-tahun lamanya, efek obatnya terlalu kuat dan sulit untuk mengendalikannya. Jadi disimpan untuk Melissa Zhu yang kelak bisa dia gunakan sebagai hadiah dalam bisnis. Ketika tiba di rumah kediaman Zhu, Thomas Qin masuk dengan membawa ginseng. Lydia Wang sedang bersantai, tadi Julia Wang memberikan informasi bahwa hadiah telah diberikan. Setelah ginseng ini diterima, maka seharusnya segera mendapatkan balasan. Meskipun tidak dibalas, setidaknya menelepon atau bertemu untuk makan sesuatu, bukan? Saat melamun, Thomas Qin tiba-tiba muncul. Melihat Thomas Qin membawa sesuatu di tangannya, Lydia Wang secara naluriah mencibir, setiap datang pasti dengan tangan kosong, sekarang sudah tahu untuk membeli sesuatu. Apa yang dibawa? Aku ingin lihat, tidak mungkin buah yang murah, bukan? Setelah berbicara, Lydia Wang menunduk, wajahnya tiba-tiba sedikit berubah. Hah, ada apa ini? Bagaimana bisa ada di kamu? Mengambil ginseng, Lydia Wang tiba-tiba terkejut, bukankah ini sesuatu yang dia berikan kepada bos perusahaan Suan? Iya. Thomas Qin hanya mengangguk, tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Benarkah barangmu ini berputar-putar lalu pada akhirnya berakhir di tanganku, bahwa sebenarnya aku membelikan kepada diriku sendiri? Lydia Wang memegang ginseng, selalu merasa ada yang tidak beres,
melihat bahwa benda itu berbeda dari yang dia kirim sebelumnya. Sebenarnya, itu masih benda yang sama, hanya saja Julia Wang merasa kemasannya sedikit mewah. Sebenarnya itu hanya diganti kemasannya saja. Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari channel Denbagose.